Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul khairati wal barakah wa syahrul qur'ani wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku sekalian, peserta Sanlat Ramadan, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman, dan pemirsa Simbat Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga sampai detik ini Allah masih berikan kenikmatan-kenikmatan itu, terutama nikmat iman dan Islam. Dua kenikmatan yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan selain Islam. Na'udzubillah. Sampai detik hari ini, pada tanggal 18 Ramadan, kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di tengah suasana yang Masya Allah tidak menentu ini, terutama di masa terjadinya wabah. Mari kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqamahan, kesehatan kepada kita, agar bisa memaksimalkan segala ritual ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman yang berbahagia, tak lupa salawat dan salam. Mari Bapak mengajak tak bosan-bosan, agar tidak bosan-bosan, agar tidak
lupa untuk terus selalu bersolawat kepada suri tauladan kita, kepada imam kita, kepada contoh kita dalam melakukan berbagai hal. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kita selaku umatnya yang setia memegang teguh, menjalankan, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan mari kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaatnya dari beliau, dan masuk ke dalam surga bersama beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak menyampaikan sedikit materi yang bertemakan tentang hikmah wabah di tengah bulan suci Ramadan. Saat ini kita semua tengah dihadapkan pada suatu kondisi terjadinya wabah, yakni wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan istilah WHO menyatakan bahwa wabah virus ini merupakan pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 yang lalu di Wuhan, Cina, kini telah menyebar ke hampir 180 lebih negara atau wilayah di seluruh dunia. Bahkan di seluruh dunia terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan ribuan orang lebih meninggal dunia. Saking masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sedikit Bapak akan sampaikan mengenai hikmah, kemudian hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Musibah adalah keniscayaan. Musibah adalah suatu kepastian yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya kata Allah, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit al-khauf, ketakutan, al-ju',
rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah suatu kepastian yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seseorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah suatu persoalan. Karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah ialah takdir dari Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah sajalah yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya itu. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak kita ketahui. Hanya Allah sajalah yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasus virus corona ini yang tengah kita hadapi bersama merupakan bagian dari bencana non-alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah suatu kejadian berjangkitnya suatu penyakit yang menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah. Karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik. Dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah abai akan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang artinya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup dirinya ketika ia kekurangan, membutuhkan, dan dalam kefakiran. Anak-anakku, walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, namun kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong tanpa mengenal latar belakang suku, ras maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dalam penyebaran virus corona ini, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Secara bersama, kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas ini, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Anak-anakku yang saleh-salehah dimanapun berada, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah, yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Jika seorang muslim dan muslimah istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakanlah rasa takut dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah, kamu peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap yang sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, akan tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengisolasi diri atau menahan diri untuk tidak banyak melakukan aktivitas dengan banyak orang. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza sami'tum bit-ta'uni fala tadkhuluha wa idza bi ardin wa antum biha fala tahruju minha.
Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat engkau berada, maka janganlah engkau tinggalkan tempatmu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu yang kedua. Makna di dalam hadis tadi mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan atau untuk tidak berpergian terlebih ke daerah yang endemik itu merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana, terutama terkait korban manusia. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau mushola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian misalkan di masjid atau mushola itu bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid atau untuk menjauhkan umat muslim dari segala kegiatan ibadah. Bukan. Akan tetapi justru ini merupakan sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat engkau berada, maka janganlah kau tinggalkan tempat itu. Ini hadis yang tadi. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar hadis tersebut, beliau memilih kembali ke Madinah. Keputusan beliau sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang sahabat Nabi yang lain. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar bin Khattab. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut beliau. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menuju ke ketentuan Allah yang lain. Maka jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah agar tidak melanjutkan perjalanan karena mendengar wabah penyakit itu. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa suatu musibah, terjangkit virus corona apalagi. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan, ya, dan saling tolong menolong satu sama lain. Bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat. Dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban yang meninggal dunia. Saling bertukar informasi, penting, ini pun penting, ya. Yang valid dan benar tentu informasinya. Bahkan bila seandainya suatu saat akan dilakukan lockdown dalam ruang lingkup yang besar, ya, secara total gitu, meski saat ini tengah berlangsung kebijakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah, maka setiap anggota masyarakat harus bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.
Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana ini untuk meraup keuntungan pribadi. Bukan. Jangan sampai seperti itu ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tegas mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Maidah, surah kelima Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayat yang artinya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebaikan, dalam mengerjakan suatu kebajikan dan takwa. Dan jangan sampai tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan sia-sia, tidak ada. Semua ada maksud, tujuan dan hikmah di balik itu semua. Terlebih pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan saat ini, tentu banyak hikmah dan sisi positif yang dapat kita ambil sebagai bahan renungan dan pelajaran. Yang pertama, hikmah yang pertama, wabah virus corona ini bisa menutup tempat-tempat seperti tempat-tempat hiburan, bar, klub malam, kasino, atau tempat-tempat orang yang bermaksiat, naudzubillah ya. Dengan adanya wabah ini, semua tempat-tempat itu otomatis ditutup ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan para hambanya untuk banyak bermuhasabah dan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan adanya wabah corona ini membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas di rumah bersama. Bayangkan coba, setelah adanya anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, stay at home selama wabah ini, segala aktivitas yang semula jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukannya, seperti makan bersama keluarga, ngobrol bersama keluarga, ibadah bersama, itu akhirnya bisa dilakukan secara maksimal berkat adanya wabah corona ini. Tentu ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kemudian dengan adanya wabah ini juga dapat menghentikan cara memakan hewan ya, memakan hewan mentah dan terlarang. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang masih gemar mengkonsumsi binatang-binatang yang tidak patut untuk dimakan. Dengan adanya corona ini, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dihentikan. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Hikmah adanya corona ini juga dapat membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat, paling tidak bisa dikalahkan. Siapa lagi kalau bukan negara USA, Amerika Serikat dan China sana. Ya. Siapa lagi kalau bukan dua negara itu yang selalu menganggap dirinya paling hebat, paling besar. Ya. Dua negara itulah yang merupakan negara yang selama ini kerap kali sering bersih tegang dan bersaing dalam segala bidang. Kemudian banyak manusia berdoa berharap kepada Allah, tidak semata-mata mengandalkan ilmu sains dan teknologi, tidak. Terlebih lagi bagi seorang muslimah, ya, karena senjata terkuat untuk mengalahkan segalanya adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya, dengan adanya wabah corona ini memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Bayangkan coba, dengan adanya peristiwa wabah ini, semua negara di dunia, tak terkecuali di negara kita Republik Indonesia, banyak melakukan gerakan penyaluran berupa bahan-bahan pokok lah, atau hal-hal lain, masker lah, ya.
bahan-bahan yang diperlukan oleh orang dan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Kemudian apalagi memperlihatkan betapa bergunanya wudu. Bayangkan wudu paling tidak 5 kali dalam sehari, ya, terutama bagi umat muslim dan muslimah. Terlebih lagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman yang telah membiasakan menjaga wudu dalam setiap keadaan. Semoga Allah Ta'ala menjaga istiqomahan antum semua. Amin insyaallah ya. Jaga wudu, karena hanya wudulah yang bisa membersihkan kita dari segala jenis aktivitas, segala jenis penyakit, insyaallah. Kemudian hikmah yang berikutnya ialah mengajarkan manusia bagaimana adab dalam bersin, menguap atau batuk, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dengan cara apa? Dengan cara menutupnya menggunakan tangan atau alat lain, ya, atau misalkan memakai masker ketika dalam kondisi tidak sehat, ya, agar tidak terjadi penularan virus dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kemudian coronavirus sekarang yang sedang berlangsung ini juga membuat kita tetap tinggal di rumah, hidup sederhana, sehingga segala aktivitas kita yang mungkin sebelumnya banyak sekali yang kurang bermanfaat saat ini dapat diatasi. Corona juga mengajarkan kepada kita bagaimana satu saja tentara Allah, yaitu virus yang amat kecil, yang berukuran 150 nano, bisa mengalahkan kurang lebih 7 miliar manusia yang hidup di bumi ini, yang luasnya ratusan juta hektar. Tentu hal ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian virus corona ini juga memberi kesempatan kita untuk melihat bahwa mati itu nyata. Anak-anakku sekalian, mati itu nyata dan sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah mati. Lebih dari 14 abad yang lalu Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang paling cerdas ialah manusia yang paling banyak mengingat kematian. Maka dari itu, dengan adanya peristiwa wabah ini yang bahkan telah banyak menelan korban jiwa, mari kita jadikan sebagai bahan renungan agar kita semakin ingat dan ingat lagi, semakin mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabah ini juga mengajarkan kepada kita agar tidak gampang bersentuhan langsung secara fisik dengan perempuan yang bukan mahram. Coba bayangkan, sejak diberitakan menyebarnya wabah ini, banyak kebijakan yang mengatur. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di tempat dan di negara lain pun sama, agar menjaga jarak fisik dengan orang banyak, tidak berkerumun, dan hindari tempat-tempat keramaian, terlebih bagi seorang lelaki dan perempuan, ya, yang dalam Islam sudah jauh lebih dulu diatur adab bagaimana berinteraksi di antara keduanya. Masya Allah. Kemudian dengan adanya wabah ini juga mengajarkan kita agar tidak jajan dan makan sembarangan di luar. Dengan adanya wabah, makan dan minum kita terjaga. Kita tidak bisa sembarangan pergi keluar untuk membeli sesuatu yang barangkali tidak terlalu dibutuhkan. Ya, kita tidak bisa. Kemudian dengan adanya wabah ini juga membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta ampunan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita miliki adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Kita tidak punya apa-apa. Di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Dan Allah bisa ambil kapan saja. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini
hanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Segala apa yang ada pada diri kita itu milik Allah. Dan suatu saat pasti akan diambil. Dan ketika diambil, kita selaku orang yang beriman harus paham bahwa kita ini tidak punya apa-apa, sehingga kita menjadi pribadi yang ikhlas, ya. Dan banyak sekali hikmah yang mungkin belum Bapak sebutkan, ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman, mari di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan momen wabah COVID-19 ini menjadi momen yang semakin menjadi pribadi yang lebih baik, terutama di bulan Ramadan. Ya, banyak melakukan amal-amal ibadah, membantu orang tua di rumah, membantu kesulitan-kesulitan orang lain, tetangga, saudara jauh, kerabat. Jadikan itu semua menjadi suatu ladang amal buat kita, ya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, di hari yang ke berapa ini? Di hari yang ke-18 mungkin, ya, menjelang 10 hari terakhir, ya. Menjelang 10 hari terakhir ini kita maksimalkan membaca Al-Quran, perbanyak lagi. Target khatam di bulan Ramadan ini harus tercapai. Jangan sampai kita banyak berleha-leha di rumah dengan melakukan banyak aktivitas yang tidak bermanfaat. Jangan, ya. Dalam kitab Al-Jami' At-Tanfid At-Tarjih dijelaskan bahwa ada 4 amalan fadhailul a'mali fi syahri Ramadan. 4 amal utama yang bisa kita maksimalkan untuk dilakukan ketika bulan suci Ramadan ini, terlebih di masa-masa pandemi ini, ya. Pertama apa? Idza kana Ramadan fakthir minas shadaqah. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah bersedekah, perbanyak, ya. Bersedekah dengan semampu kita, tidak harus dengan uang, dengan sedekah makanan, minuman, memberikan bukaan kepada orang, itu bernilai sedekah, ya. Bahkan senyum pun sedekah. Fakthir minas sedekah. Karena Rasulullah SAW sendiri merupakan orang yang paling murah hati, paling dermawan. Terlebih lagi kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan, ya. Ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apakah yang terbaik? Maka Rasulullah SAW bersabda, sedekah di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa mudarasatil Quran, menderas Al-Quran. Perbanyak mempelajari Al-Quran, mulai dari tata cara membacanya, makhraj dan sifat-sifatnya, kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Kita lebih semangat lagi belajar di bulan suci Ramadan ini, ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Coba bayangkan. Di bulan suci Ramadan ini lipatan-lipatan pahala itu lebih lagi, ya. Lebih dilipatkan lagi pahalanya, 10 kali lipat. Maka alangkah ruginya bagi orang yang tidak memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan banyak belajar Al-Quran, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tolak ukur kebaikan seorang muslim itu dapat dilihat dari bagaimana ia mau berupaya untuk meningkatkan keilmuan dia tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ayo jadikan momen Ramadan ini untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalkannya, mentadaburinya, kemudian lalu mengamalkannya. Itu, ya. Khatam sampai 30 juz
di akhir Ramadan nanti. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang hadir melalui Al-Qur'an itu. Wa mudarasatil Qur'an itu yang kedua. Yang ketiga, wa qum qiyamal lail. Maksimalkan sholat malam, ya. Maksimalkan sholat malam. Sholat tarawih tentu yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Hidupkan malam. Agar apa? Kita mendapatkan satu malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan banyak sholat sunnah, ya. Qum qiyamal lail. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa'takif fil ashril awakhir, dan beriktikaflah di 10 malam terakhir. Jika kita tidak mampu melakukan di masjid, boleh kita lakukan di rumah. Dengan cara apa? Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak murojaah gitu ya. Hidupkan malam, terutama di akhir-akhir Ramadan. Itu ada 4 amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, terlebih di tengah wabah COVID-19 ini. Ya. Dan banyak sekali hikmah yang lain, ya. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu dengan hikmah. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang mau berpikir, bermuhasabah, bersikap bijaksana, dan arif untuk melihat. Semoga manfaat anak-anakku sekalian peserta pesantren Ramadan yang berbahagia. Demikian 3 hal yang tadi di awal Bapak jelaskan yang bisa jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini, dan berbagai macam hikmah ya yang Bapak tadi sampaikan untuk jadikan bahan renungan dan pelajaran selama masa-masa pandemi ini. Tetaplah kita dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik iman. Tidak perlu panik, namun tetap waspada dan terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memedomani sunnah-sunnah Rasulnya, memaksimalkan momen di rumah saja ini dengan banyak melakukan amal saleh dan kebaikan di tengah bulan Ramadan ini. Barangkali Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Ya, kita tidak tahu karena ajal merupakan sesuatu yang misteri. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya dengan merendahkan diri agar Allah Subhanahu wa taala berkenan segera mengangkat wabah dari muka bumi ini, sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan mendapat gelar takwa. Sebelum Bapak tutup, mari anak-anakku sekalian, tengadahkan tangan, rendahkan hati kita memohon berdoa kepada Allah, karena doanya orang puasa itu mustajab. Kita memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan kita, memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur kepada kita, serta keistiqomahan untuk terus berada dalam jalan yang lurus, ya. Astaghfirullah ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una ya Allah biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqdi al hajat. Allahumma adfa' 'anna al qala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal ta'una wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah
إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وبلاد المسلمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sekian demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak doakan anak Bapak sekalian yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan sampai akhir Ramadan nanti, dan insya Allah kita ketemu lagi di sekolah. Kita sama-sama belajar lagi dalam kondisi yang normal dan sedia kala, insya Allah. Bila ada kesalahan itu dari Bapak, dan bila ada kebenaran itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.